Pernah nggak kamu ngerasa hidup ini aneh? Kadang yang kamu takuti malah kejadian duluan, padahal kamu nggak pernah minta itu. Tapi entah kenapa, yang datang justru hal itu lagi, dan itu lagi. Dan itu bikin capek kali pasti. Atau mungkin kamu capek belajar afirmasi, bahkan melakukannya setiap hari, tapi terasa kayak nggak ngaruh gitu, nggak ada yang terjadi. Ini bukan soal mistis, dan bukan juga soal halu atau sugesti kosong, tapi soal nggak sadar menarik sesuatu menjadi kenyataan. Mari kita bahas. Manifestasi itu bukan cuma pikir positif atau tulis di jurnal, tapi itu soal energi total kamu. Apa yang kamu fokusin paling kuat ditambah emosi di baliknya. Hukumnya sederhana, emosi, terus fokus, terus diulang, terus dilepaskan sama dengan magnet super kuat. Yang kamu beri fokus, entah dengan rasa deg-degan, senang, atau takut, itulah yang akan ditarik menjadi realitasmu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa terkadang yang ditakuti malah terjadi? Yang menjadi realitas bukan karena keinginanmu agar nggak terjadi, tapi energi rasa takut yang terpelihara di dalam dadamu lebih kuat daripada rasa keinginan nggak terjadi. Dan pikiran ikut bikin detail tahapan yang akan terjadi, kayak skenario lengkap yang kamu putar ulang-ulang di dalam kepala. Itu bikin energi makin kuat dan makin jelas. Jawaban sederhananya dari pertanyaan itu, energi kamu terfokus ke rasa takut, bukan ke rasa nggak mau terjadi. Maka semesta mengirim sesuatu yang membuat rasa takut itu muncul lagi dengan kejadian yang berbeda atau mirip, atau bahkan sama persis seperti yang kamu bayangkan di pikiran. Konsep dan tahapan detailnya kayak gini. Ketika rasa takut muncul, kesadaranmu langsung terbawa ke suasana itu. Emosi mulai menyala nih di dada. Terus, kamu kasih fokus ke emosi itu. Terus, pikiran langsung bikin kemungkinan-kemungkinan buruk. Bahkan detail super nyata kayak film horor. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Terus jadinya emosi makin naik. Dan sadar atau enggak, kamu melepaskan rasa itu sementara waktu dengan cara ngelupainnya. Mungkin entah sibuk kerja, scroll sosmed, atau pura-pura cuek. Sampai di situ, semesta udah mulai nangkep getaran itu kayak antena yang sensitif. Dia nyatet, oh ini yang lagi sering dipancarin nih. Tapi getaran itu belum kuat untuk dijadikan kenyataan. Nah, terus beberapa hari kemudian, rasa takut itu muncul lagi. Mungkin dipicu berita buruk atau overthinking di malam hari sebelum tidur. Di saat itu, malah mungkin pikiran bikin skenario baru atau tambahan detail lamanya, emosi makin naik lagi, dan kamu melepaskan lagi dengan tidak sadar. Dan ini terjadi berulang kali, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Setiap muncul, energi takut tambah tebal, kayak lapisan demi lapisan yang nempel di alam bawah sadar. Karena udah lama, kamu mungkin lupa total, tapi getaran itu udah jadi pola tetap. Bahkan udah jadi bagian dari identitas kamu. Akhirnya, pas kamu benar-benar melepaskan total, dan boom, yang ditakutin pun terjadi. Bukan karena sial, tapi karena energi fokusmu udah bikin cetakannya di masa lalu. Dalam finansial juga kayak gitu, takut duit habis, tiap hari ngecek saldo, mikirin tagihan numpuk gimana, ada rasa takut, stres kencang, ngebayangin rekening nol. Dan kamu melepas rasa itu dengan kalimat, nanti ada rezeki, nanti ada inilah, ada itulah, nanti pasti ada jalan lah. Tanpa sadar, dengan kalimat itu sudah melepaskan gambaran emosi sebelumnya. Terus terulang bertahun-tahun hingga getaran kekurangan dominan, dan yang terjadi beneran kekurangan. Dan kemungkinan terburuknya akan terus berputar-putar di rasa kurang itu. Emosi-emosi lain juga sama, nggak harus rasa takut kayak emosi iri, marah, atau ngerasa nggak layak, itu konsepnya juga sama. Nah sekarang pertanyaannya, dalam seharian ini, getaran emosi apa yang kamu pancarkan tanpa kamu sadari? Karena getaran yang kamu pancarkan tanpa sadar adalah pola yang sudah tertanam di alam bawah sadar. Maka ada yang lebih penting daripada berpikir positif, doa, dan afirmasi, yaitu membongkar dulu isi alam bawah sadarnya. Doa dan afirmasi memang pengaruh, tapi kalau getaran di alam bawah sadar bertolak belakang dari afirmasi dan bergetar lebih kuat, misal kamu berdoa 5 kali sehari, afirmasi 5 kali sehari, tapi alam bawah sadar bergetar negatif puluhan kali sehari,
mana yang lebih kuat untuk jadi realitas? Kalau konsep pengulangan yang dilakukan kayak gitu, afirmasi berulang kali tapi tanpa menyadari alam bawah sadar, kalau aku pribadi, ini bukan kerja cerdas, tapi kerja keras dengan kurang arah yang jelas. Karena doa dan afirmasi harus mengimbangi bayangan diri yang belum dikenal. Lama-lama pasti drop dan menganggap hukum semesta hanyalah hayalan, manifestasi nggak work buat semua orang. Padahal ada yang lebih nyata, yaitu di alam bawah sadarnya yang nggak dia sadari. Dan ini selaras dengan banyak pandangan. Dari sains psikologi, ini mirip self-fulfilling prophecy dan efek nocebo, yaitu takut berulang bikin realitas buruk muncul. Dan di tradisi Hindu mengatakan karma dari pikiran berulang membentuk nasib. Kalau di tradisi Buddha, pikiran pencipta segalanya. Kalau dalam tradisi Islam juga ada. Kita lihat hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Prasangka di hadis itu bukan prasangka kepada sosok Tuhan, tapi prasangka kepada kehendak Tuhan yang akan terjadi di realitas kamu. Dan Allah tidak mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi emosi, fokus, atau prasangka kita bukan cuma energi kosong, tapi ikhtiar hati yang Tuhan respon langsung. Permasalahan utamanya kan ada di tanpa sadar dan gak bisa mengendalikan perasaan dan pikiran, bukan? Ini ada cara umum yang mungkin bisa membantu dan bisa dilakukan. Setiap emosi negatif muncul, mulai sadari dulu emosinya. Jangan dihakimi, tapi terima dulu sebagai sinyal. Gak usah tolak, gak usah buru-buru diubah, karena kamu gak bisa mengubahnya dengan paksaan. Kenapa harus diterima? Karena emosi dan pikiran itu energi, dan energi nggak bisa dimusnahkan, melainkan hanya bisa berubah. Dan yang bisa merubahnya bukan ego, tapi kesadaran. Nah, setelah menerima dengan cinta, dada akan terasa lapang, dan emosi negatif itu akan berubah dengan sendirinya menjadi sesuatu yang lebih ringan. Karena memang sifat energi pasti berubah, nggak bisa musnah. Nah, banyak kesalahan orang memusnahkan emosi negatif itu. Setelah itu, setelah kamu merasakan kedamaian, ketenangan, disinilah kamu bisa menciptakan realitas. Rasakan energi ke yang positif dan fokuskan ke energi yang positif itu dengan detail yang sama kuatnya. Misal, bayangin skenario sukses, rasain senangnya berulang-ulang, kayak lagi ngerasain aman, dicintai, sehat, atau duit ngalir. Lama-lama magnet berubah, realitas juga ikut berubah. Yang tadi ada rasa takut, akan kalah dengan skenario baru yang kamu buat. Konsepnya sama, kayak energi buruk tadi, kayak emosi buruk tadi. Hanya ini sesuatu yang lebih membuat kamu bahagia. Kamu yang merubahnya, tapi kuncinya kamu harus merasakan ketenangan, kelapangan dulu, agar yang merubahnya ini kesadaranmu. Kenapa harus tenang dulu baru merubah? Karena kesadaran bermain di area tenang. Dan hanya kesadaran yang memiliki kekuatan tanpa batas yang mampu mengubah energi itu. Dalam menjalani prakteknya, santai aja tapi konsisten. Jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru justru itu datang dari ego dan akan sulit merubahnya. Biasanya nih, orang terburu-buru karena ngelihat orang praktek bentar langsung sukses. Padahal ketebalan tumpukan emosi negatif setiap orang itu berbeda-beda. Ingatlah, dunia ini hanya permainan energi, vibrasi, dan frekuensi. Terserah kamu mau memainkannya seperti apa.